Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin video eh, untuk seseorang atau teman-teman yang lagi kuliah atau fresh graduate, yang hari ini belum tahu mau ngapain, nggak tahu mau ngelakuin apa, mau ngerjain apa, atau yang belum menentukan perencanaannya setelah wisuda nanti mau kemana. Oke. Jadi kali ini saya mau berangkat dari cerita saya waktu kuliah dulu ya. Jadi waktu kuliah semester 6 itu saya ketemu sama salah satu senior saya. Kita lagi makan gitu di rumah makan. Nah jadi beliau nanyain gini, Fis, iya bang, kamu sekarang semester berapa gitu ya? Karena beliau udah wisuda ceritanya. Jadi kita ketemu, saya bilang, saya sekarang semester 6 bang. Oh semester 6 ya, bentar lagi wisuda. Itu kan sekitar 2 semester lagi ya. 7, 8, satu wisuda. Lalu dia bilang, setelah sudah mau ngapain? Gitu. Saya jawab ketawa-ketawa kan. Gitu-gitu aja kan. Ya biasalah kita normal. Saya yakin juga teman-teman pasti jawabnya kayak gitu ketika ditanyain setelah wisuda mau kemana. Kecuali nih teman-teman yang punya yang orang tuanya punya usaha. Paling jawabannya, paling saya nerusin usaha orang tua deh kayaknya gitu. Tetapi bagi kita-kita ini yang enggak, orang tua kita nggak punya usaha apa-apa, ya kita paling jawabnya ketawa-ketawa ya, belum jelas juga mau ngapain nih. Nah, beliau nanya balik, kok senyum-senyum? Ya belum tahu bang, paling nyelesain skripsi dulu, wisuda baru dipikirin. Beliau bilang, kok gitu? Dia bilang kan, saya kan merasa aneh juga, maksudnya gimana nih gitu. Dan beliau bilang, saya semester 4 itu saya sudah nentuin 5 tahun ke depan saya mau ngapain. Dia bilang, beliau jawab lagi gini, kamu 2025, jadi waktu itu saya sekitar 2016 ya, kalau nggak salah 2017 gitulah, 2025 mau dikenal sebagai apa? Pertanyaan semakin mendalam gitu ya. Kamu ingin diketahui sebagai apa? Ya saya tambah bingung gitu kan. Nah ternyata beliau bilang, oh ternyata kamu masih mindset seorang pekerja. Apakah salah? Salah. Jadi kalau kita bekerja di suatu perusahaan nggak salah, tapi mindset kita jangan mindset seorang pekerja, gitu ya. Analoginya seperti ini. Jadi jika teman-teman ingin jadi seorang pekerja, maka ketika kuliah kita hanya mempersiapkan diri menjadi seorang pekerja. Karena mindsetnya setelah wisuda kita mau dipekerjakan oleh orang lain. Kita mau dipekerjakan oleh orang lain. Nah, secara mindset kita akan membentuk diri kita menjadi seorang pekerja. Nah, di situ ternyata yang salah. Lalu beliau jelaskan kembali, kamu harus menentukan kamu mau jadi apa. Oke, singkat cerita, obrolan kami selesai. Beliau memberikan banyak motivasi. Saya pulang ke rumah, saya merenung. Iya ya, saya mau ngapain ya? Kenapa saya harus mikirin besok setelah wisuda? Gitu. Nah akhirnya setelah di rumah saya ambil kertas, saya catat 2017 saya mau ini jadi ini, 2018 saya mau jadi ini, 2019 saya jadi ini, 2020 saya mau jadi ini, 2021, 2022 sampai 2000, kalau nggak salah sampai umur saya 60-an saya bikin di kertas itu. Akhirnya saya simpan. Sehari setelah itu saya tulis lagi di dalam komputer saya, di Excel, di Google Drive, saya save di situ. Oke, singkat cerita, saya udah tinggalin tuh catatan. Saya jalanin hidup seperti biasa lagi, saya aktif di organisasi, saya jalankan aktivitas saya sebagai ketua umum organisasi dan beberapa organisasi yang saya geluti waktu itu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya wisuda, saya langsung nikah, saya bangun bisnis, saya menikmati sekali hari-hari saya. Saya bahkan lupa pertanyaan dari senior saya tersebut pada waktu itu. Saya melaksanakan penelitian bersama dosen saya bangun bisnis coffee shop, saya bangun bisnis digital marketing, dan sekarang saya fokus juga di bisnis saya yaitu digital media. Teman-teman bisa follow Instagramnya Menyanglip atau kunjungi websitenya menyanglip.com. Di situ kita ada bisnis manajemen influencer dan sebagainya lah, sekalian promosi juga di sini ya. Nah jadi kembali ke topik, saya menikmati hari itu. Nah, nggak sadar, one day, saya lagi boring, saya buka laptop, saya periksa email, saya bikin akun LinkedIn saya aktifkan kembali semuanya karena kebutuhan bisnis. Saya nemuin nih, file yang saya susun waktu itu. Jadi saya ketemunya pada tahun 2020 awal.
Saya ketemu, saya buka, saya kaget. Ternyata semua yang saya dapatkan hari ini itu sudah saya rencanakan, sudah saya catat ketika saya semester 6 dulu. Oh, ternyata gini cara mainnya dunia ini ya. Saya bilang gitu. Saya udah pernah catat dan akhirnya saya dapetin. Nah, semudah itu ternyata. Nah, dari kisah ini saya bilang ternyata teman-teman harus punya mimpi, teman-teman harus punya tujuan, teman-teman harus bisa membayangkan 5 tahun yang ke depan teman-teman mau jadi apa. Catat aja dulu dan simpan agar itu tertanam dalam bawah sadar kita. Nah, tetapi poin lain yang mau saya sampaikan, dari perjalanan itu saya sadar saya ingin mendapatkan beberapa yang saya ingin dapatkan. Dan ternyata semua yang kita inginkan di dunia ini bisa kita dapatkan. Bukan semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan pun bisa kita dapatkan. Tetapi tidak dengan prosesnya. Salah satu contoh, kita ingin pergi ke suatu tempat, itu keinginan kita. Nah, keinginan kita itu butuh proses. Nah, proses ini itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Banyak hal-hal yang kita temuin di jalan. Jadi kalau bahasa Minangnya, kalau ide sekelama wak saya tidak bisa doh. Harus jalani sesuai dengan rule. Karena dunia ini diciptakan dengan sistemnya. Kita nggak bisa menjalanin dunia ini seperti yang kita inginkan gitu. Menjalaninya ya, tetapi menikmatinya bisa tuh. Kita harus menikmati dunia. Jadi yang kita inginkan tuh kita nikmatin tuh. Kita harus menikmati dunia seperti yang kita inginkan, tapi tidak dengan proses menjalaninya. Jadi bedanya itu dalam menikmati, merasakan, dan menjalani itu beda. Contohnya nih, kita punya cita-cita mau bangun perusahaan. Nah, kita udah bangun nih perencanaannya, bisnis plan-nya, uji kelayakannya, market cap-nya, dan sebagainya ya. Udah kita bentuk, kita mau jalanin. Nah, kita bangun dong strategi buat nyampe ke tujuan yang kita inginkan. Nah, kita nggak bisa nih menjalani proses ini sesuai yang kita inginkan. Karena banyak problematika, banyak masalah yang kita hadapi dan harus kita lewatin. Salah satu contoh sederhana, saya lebih perkecil lagi. Contohnya nih, kita mau bangun bisnis gede, tapi bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman, nggak bisa. Jadi saya juga lama terjebak di dalam itu gitu. Nah, kalau kita mau menjadi usaha yang besar, itu keinginan kita, tetapi kita ingin tidur kesiangan, nggak bisa. Karena sistem yang kita lewati udah terbentuk dari alam sendiri. Kita harus mengikuti ini gitu. Nah, makanya sekarang menurut saya, mohon maaf, banyak teman-teman menjadi pengangguran, memilih menjadi pengangguran, padahal di luar sana banyak aktivitas yang bisa dilaksanakan. Mereka menunggu momen di mana apa yang mereka lakukan itu seperti apa yang mereka inginkan. Nggak bisa seperti itu dunia ini, logika berpikirnya. Logika, algoritma jalannya nggak bisa seperti itu. Nah, percayalah yang kita inginkan itu pasti kita dapetin. Dan kita dapetinnya juga seperti yang kita inginkan. Tetapi untuk mendapatkan keinginan kita itu, kita harus melewati proses yang sangat tidak kita sukai. Tidak sangat kita inginkan. Tetapi itu hal yang harus kita beli agar mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita kita.